Kamu boleh menjauh dan lari kemanapun yang kamu mau. Tapi kalau tulang rusuk kamu ada di sini, ya mau bagaimanapun kamu bakal balik ke aku lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsanda Islami Usman. Saya mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan meresensi sebuah buku novel yang berjudul Alaska. Nah, ini bukunya. Dengan judul resensi Perjuanganku. Nah, novel ini ditulis oleh Nisa Fatem dengan penerbitnya Bintang Media Jawa Barat, tahun terbit 2019, cetakan kedua bulan Oktober 2019. Novel ini berjumlah 404 halaman dengan ukuran 14 x 20 cm. Kemudian nomor ISBN-nya 9786237439028. Nah, novel ini novel karya Nisa Fatem dengan tebal 404 halaman ini benar-benar sangat menarik untuk dibaca. Apalagi di kalangan remaja tentunya sangat menarik jika membaca novel ini. Novel ini juga telah berlabel bestseller dan telah dibaca lebih dari 30 juta kali di Wattpad. Nisa Fatem adalah penulis novel Alaska ini yang bernama lengkap Siti Anissa Fatmasari, lahir di Kendari 23 Desember 2003. Kemudian novel ini ditulis sejak SMP hingga SMA pada tahun 2019. Novel Alaska ini merupakan novel karyanya yang pertama diterbitkan. Karya-karyanya yang telah terbit yaitu Mr. Fashionable Merit, Alaska, dan Alastair Owns Me. Karya-karyanya yang sedang berlangsung yaitu ada dua, yaitu Antarik dan Andromeda. Novel Alaska adalah salah satu novel yang berbau romantis yang dikemas dengan gaya bahasa yang mudah untuk dipahami oleh para pembaca. Alur yang digunakan dalam novel ini menggunakan alur maju sehingga rasa penasaran para pembaca ini sangat tinggi sehingga ingin mengetahui akhir dari cerita novel ini. Nah, novel ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Alana Juwanda yang terang-terangan menunjukkan rasa sukanya kepada seorang cowok yang bernama Alaska. Alaska Tahta Wardana yang merupakan cowok jangkung, wajah tampan, yang pandai dalam adu fisik maupun adu otak. Alaska ini sangat pintar dalam bidang matematika dan dia merupakan anak kesayangan para guru di sekolahnya. Alaska juga terkenal dengan cowok yang pelit ekspresi. Alaska juga merupakan ketua geng besar di sekolahnya. Meskipun digilai oleh banyak cewek, tetapi Alaska tetap saja cuek pada mereka, khususnya pada Alana. Sedangkan Alana adalah cewek yang paling terang-terangan menunjukkan rasa sukanya pada Alaska. Cewek ini cukup terkenal dengan bodinya yang mendukung dan deretan mantannya yang banyak. Nah, Alana juga dikaruniai dengan wajahnya yang sangat cantik. Alana terkenal dengan sifatnya yang troublemaker atau pengacau dan sering berurusan dengan para guru di sekolahnya. Nah, setelah mengenal Alaska, Alana ini sudah insaf menjadi playgirl karena termakan pesona oleh cowok itu. Alana begitu ambisius untuk memiliki seorang Alaska. Bayangkan saja sejak kelas 10 ia sudah suka kepada Alaska, tetapi Alaska tetap saja cuek pada dia. Sedangkan teman-temannya juga sudah memberitahu dan membujuk Alaska untuk membuka hati pada Alana. Nah, tetapi tetap saja Alaska tidak merespon apapun. Hal ini yang kemudian ada hal yang terlintas dalam benak teman-temannya, yaitu mungkin saja Alaska menginginkan cewek yang baik-baik, karena jika dilihat dari sifat dan segalanya dari Alaska ini merupakan cowok yang baik-baik, sedangkan Alana dilihat dari sisi luarnya saja Alana bukanlah cewek yang baik-baik. Dia bersama teman-temannya sering pergi ke klub malam dan memakai baju yang tidak pantas dilihat dan tidak pantas dipakai oleh siswa. Nah, tentunya sangat berbanding terbalik dengan seorang Alaska ini. Jika teman-temannya pergi ke klub malam, maka Alaska lebih memilih di rumah bermain bersama saudaranya dan ayahnya. Pernah sekali Alaska mencicipi rokok dan meminum alkohol. Nah, reaksi yang timbul dalam tubuh Alaska yaitu batuk-batuk berturut-turut hingga 3 minggu.
Alaska ini mempunyai 7 orang sahabat. Walaupun berbeda agama, mereka tetap saling mengingatkan, baik dalam mengingatkan ibadah maupun dalam hal yang lainnya. Sedangkan Alana memiliki 2 orang sahabat, yaitu yang pertama Renata dan yang kedua Fiona. Mereka bertiga ini memang sudah pantas untuk dipersatukan dalam ikatan persahabatan, karena mereka memiliki sifat yang sama bebalnya dan memiliki masalah yang cukup hebat dalam keluarga. Nah, Fiona memiliki kedua orang tua yang sangat super sibuk sehingga sedikit waktunya untuk Fiona. Sedangkan Renata memiliki kakak tiri yang berasal dari suami pertama mamanya, dan Alana sendiri bisa dibilang Alana merupakan anak yang tidak sengaja dibuat atau yang tidak diinginkan. Papanya menikahi mamanya karena mamanya telah hamil lebih dulu. Dunia mamanya seakan kiamat. Kirana lebih memilih menangis di kamar berhari-hari jika Faris datang. Dia tidak akan melepaskan lelaki itu pergi. Jadi Alana harus siap mental jika papanya pulang dari kunjungan, karena ia tahu mamanya akan berubah bagaikan monster yang menerkam mangsanya. Dan saat itulah Alana harus merelakan tubuhnya dikala mamanya meracau hebat. Setiap hari Alana selalu pergi ke kelas Alaska untuk memberikan tisu, roti, dan susu kotak langsung dimasukkan ke kolong meja Alaska. Namun tanpa Alana sadari bahwa semua itu ternyata hanya Alaska berikan ke teman-temannya. Nah, suatu saat Alana berjalan bersama Fiona menuju kelas. Nah, tiba-tiba mereka malah tertabrak oleh seseorang. Nah, ternyata yang menabraknya itu adalah sosok Alaska. Namun saja Alaska ini tidak menimbulkan reaksi apapun untuk membantu Alana yang jatuh. Namun tiba-tiba teman Alaska yang bernama Regan ini mendorong pelan-pelan bahunya sehingga akhirnya Alaska mengulurkan tangannya untuk membantu Alana. Ada sedikit rasa syukur di dalam hati Alana. Bayangkan saja itu pertama kalinya tangannya digenggam oleh sosok Alaska. Nah, akhirnya pulang sekolah, Alaska mengantar Alana pulang ke rumahnya. Ada sesuatu hal yang sangat ditakuti Alana, yaitu Alana sangat takut kehilangan mamanya, dan juga sangat takut jika ditakdirkan tidak bersama Alaska. Namun takdir berkata lain. Mama Alana meninggal lebih dulu sebelum Alana. Kirana meninggal di rumah sakit karena ulah istri kedua dari papanya itu. Nah, ternyata istri kedua adalah kakak dari Kanin. Nah, Kanin ini adalah cewek yang Alana cemburui. Alana mengira bahwa Alaska menyukai cewek itu. Nah, setelah itu, setelah ibunya meninggal, Alana sudah tidak tahu apa-apa lagi yang harus dia lakukan. Yang dia tahu hanya menangis berhari-hari. Alana berjongkok di depan gundukan tanah, kepalanya bertopang pada sebuah papan nisan yang bertuliskan nama mamanya itu. Air matanya telah habis bercucuran. Air matanya bercucuran di bawah hujan yang menguncurkan gerimis kecil yang menghantarkan mamanya. Di peristirahatan terakhir benar-benar sudah hilang semuanya, menyisakan renungan di tempat sepi. Alana memeluk erat-erat papan nisan ibunya itu, dan bahkan Alana berpikir bahwa Alana akan tidur bersama mamanya di kuburan itu. Namun Alaska yang berada di samping Alana langsung memeluk erat dari belakang dan membawa Alana untuk pergi dari tempat itu. Nah, sekarang Alana benar-benar hidup layaknya sebatang kara, tempat ia menyurahkan isi hatinya dan tempat ia curhat, seakan-akan sudah pergi hilang begitu saja tanpa ada pamitan apa-apa. Tempat ia menyurahkan isi hati dan tempat untuk melepaskan keresahan di dunia ini benar-benar sudah hilang begitu saja tanpa ada pamitan apapun. Di saat itu Alana sudah memutuskan untuk mulai berhenti mengejar-ngejar sosok Alaska. Suatu saat setelah malamnya tiba,
Alaska mencari-cari di mana keberadaan Alana. Namun ternyata Alaska menemukan Alana berada di klub malam sendirian, menggunakan pakaian yang tidak senonoh, dan Alaska tentunya langsung membawanya untuk pulang. Namun saja ada perkataan yang Alana keluarkan, yaitu bahwa dia sudah berhenti mengejar-ngejar lagi sosok Alaska. Namun Alaska bilang bahwa ternyata Alaska sudah mempunyai rasa untuk Alana. Namun mereka tidak menjalin hubungan pacaran, dan kata Alaska bahwa dia akan melamar Alana ketika Alaska telah sukses nanti. Nah, beberapa tahun kemudian hingga akhirnya disinilah Alana di depan penghulu mengucap ijab kabul dengan lantang, menjadikan seorang Alana Juanda yang tidak pernah sekalipun ada di benaknya untuk menjadi masa depannya. Dan mereka menghabiskan waktu untuk bersama-sama, dan hingga akhirnya Alana hamil dan melahirkan. Suara tangisan bayi yang terdengar membuat Alaska mencucurkan air matanya, dan dari novel ini benar-benar mengajarkan kita betapa artinya sebuah persahabatan, toleransi, dan harus berterima kasih kepada takdir yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari novel ini juga kita dapat mengambil pelajaran bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Sesayang-sayang apapun kita kepada orang, bahkan kepada kedua orang kita, tetap saja kita akan berpisah dengan mereka. Tidak ada yang tahu siapa yang akan meninggalkan kita lebih dulu. Bahkan saja kita yang akan meninggalkan mereka lebih dulu. Dalam novel ini juga ada terdapat kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari novel ini yaitu awalnya jika dilihat dari covernya saja ini sudah sangat menarik untuk dibaca. Apalagi di kalangan remaja tentunya sangat minat dalam novel ini. Cerita novel ini juga sangat keren dan sangat bagus sehingga sangat mudah dipahami oleh para pembaca. Kemudian penulisan novel ini juga sangat rapi dan kaidah. Adapun kekurangan dari novel ini yaitu bukunya terlalu tebal sehingga jarang diminati oleh para pembaca. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah resensi buku novel Alaska dengan jumlah halaman 404 halaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.